Nah, oke, balik lagi bersama saya Upik Taufik di sini, dan pada video kali ini saya akan menceritakan kepada kalian sebuah kisah kriminal yang dilakukan oleh Nico Jenkins pada tahun 2013 silam. Jadi Nico Jenkins ini bisa dibilang sebagai manusia paling barbar di muka bumi, dikarenakan ia telah membunuh 4 orang pria dalam waktu 10 hari di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat. Selain itu, Nico Jenkins juga pernah membuat kontroversi dikarenakan tingkah lakunya yang aneh pada saat mengikuti persidangan. Jadi pada saat itu Nico Jenkins sering mendesis seperti ular dan tertawa sendirian pada saat mendengarkan putusan hakim. Lalu seperti apa kehidupan Nico Jenkins dari kecil hingga menjadi pembunuh? Untuk itu langsung saja kita simak video selengkapnya. Nico Jenkins Allen yang lahir di Colorado, Amerika Serikat pada tanggal 16 September 1986. Nico Jenkins lahir dari pasangan David A. Max dan Lori Jenkins. Nico Jenkins melakukan pembunuhan setelah ia baru saja bebas dari penjara, dan pada saat itu ia masih menjalani hukuman 10 tahun penjara dikarenakan pada saat itu sebelumnya ia telah dijatuhi hukuman 21 tahun dikarenakan pembajakan mobil yang dilakukan Nico Jenkins pada saat usia 15 tahun. Jadi pada saat usia itu Nico Jenkins sudah melakukan tindakan kejahatan, dan masa-masa remajanya dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam penjara akibat urusan-urusan kriminal yang dilakukan oleh Nico Jenkins. Jadi pertama kali ia masuk penjara pada usia 7 tahun setelah membawa pistol kaliber ke sekolahnya. Dan pada usia 11 tahun Jenkins dikeluarkan dari sekolah karena kekerasan yang dilakukan berulang kali, dan akibatnya ia pun berhenti dari sekolah. Dan pada usia 13 tahun Nico Jenkins telah melakukan beberapa penyerangan. Jenkins dikirim ke penjara remaja pada tahun 2003 karena kasus 2 pembajakan mobil bersenjata dan menghabiskan waktunya di sel penahanan remaja pada saat itu. Dan saat di penjara pun ia juga dituntut 2 kali karena terlibat dalam kerusuhan penjara pada tahun 2006, karena pada saat itu ia menyerang seorang penjaga penjara. Dan setelah keluar dari penjara, bukannya taubat, Nico Jenkins malah semakin berulah. Dan disinilah kasus besar Nico Jenkins dimulai. Jadi pada pukul 5 pagi pada tanggal 11 Agustus 2013, seorang petugas patroli menemukan 2 mayat dalam truk pick-up Ford putih yang diparkir di dekat kolam renang F Street di Spring Lake Park. Dan baik Juan Uribe Pena dan George C, yang keduanya merupakan korban dari Nico Jenkins, telah ditembak di kepala. Selain itu, uang mereka juga diambil dan digunakan untuk foya-foya oleh Nico Jenkins. Dan itu dilakukan oleh Nico Jenkins kurang dari 2 minggu setelah bebas dari penjara pada tanggal 30 Juli. Dan kejadian pembunuhan pun berlanjut pada tanggal 19 Agustus. Jadi sekitar jam 7 pagi tubuh Curtis Bradford ditemukan di garasi di Clark Street oleh seorang pria yang baru saja kembali ke rumah dari shift malam dari sebuah toko serbaguna. Dan penyelidik pun tiba dan menemukan 2 luka tembak di punggung Bradford. Penyidik mengungkap bahwa Bradford dan Jenkins sempat mengupload foto di Facebook sehari sebelumnya. Bradford memang dikenal sangat akrab dengan Nico Jenkins, dan ini pun menjadi bahan untuk penyidik mencurigai Nico Jenkins.
Dan setelah itu ditemukan kembali korban keempat dari Nico Jenkins, yaitu korban yang bernama Andrea Krager. Andrea Krager ditemukan tewas pada tanggal 21 Agustus sekitar pukul 2.15 pagi setelah seorang wakil sheriff mendapat laporan tembakan. Jadi pada saat itu tubuh Krager ditemukan tergeletak di jalan Fort Street dengan beberapa luka tembak di bagian tubuhnya. Krager telah kembali ke rumah setelah pada saat itu ia kembali dari Pacific Street dan rekaman kamera pengawas pun menunjukkan dia baru saja mengunjungi The Javu Lounge pada pukul 1.47 pagi. Dan pada pukul 6.30 malam pada saat itu mobil SUV Chevrolet Traverse Mars Krager 2012 itu ditemukan dan ditinggalkan sejauh 19 km di sebuah gang di Charles Street. Dan kemudian minggu itu pun konferensi berita diadakan oleh Sheriff Douglas County dan timnya. Jadi pada saat itu sheriff menyatakan bahwa para penyelidik percaya bahwa SUV yang ditinggalkan sekitar 2,5 jam tersebut setelah dicuri adalah bukti yang mengidentifikasi bahwa Nico Jenkins adalah pelakunya. Dan pada tanggal 30 Agustus 2013, Jenkins pun ditangkap atas tuduhan aksi pengancaman. Jadi pada saat itu bukti terhadapnya telah ditemukan karena penyelidik menemukan rekaman CCTV di toko senjata yang menunjukkan Jenkins membeli amunisi di toko tersebut dengan jenis peluru klasik Magnum 12 Gauss yang telah digunakan untuk melakukan pembunuhan kepada keempat orang tersebut. Selain itu ada juga rekaman tambahan yang telah diambil dari kamera CCTV di sepanjang jalan rute ke SUV mobil Krager yang ditinggalkan. Dan pada malam 3 September, Jenkins mengakui keempat pembunuhan selama wawancara yang memakan waktu selama 8 jam. Ini dikarenakan pengakuan dari Jenkins yang bertele-tele. Jenkins mengatakan bahwa ia mendapat perintah itu dari Dewa Apopis. Dan Jenkins pun didakwa dengan 4 tuduhan pembunuhan. Jadi dalam surat tulisan tangan pada tanggal 3 November 2013 yang diserahkan kepada Omaha War Herald, yaitu seorang jaksa dan juga hakim. Pada saat itu Jenkins mengatakan dia ingin melakukan pembunuhan karena ia berjanji pada dewanya untuk melakukan sebuah kebrutalan. Dan pada tanggal 19 Februari 2014, Jenkins mengajukan gugatan federal senilai 24,5 juta dolar Amerika Serikat di bagian negara Nebraska karena penyidik telah salah memasukkan ia di penjara. Karena Jenkins sendiri mengklaim dirinya mengalami gangguan mental. Dan di dalam penjara pun Nico sempat melakukan tindakan-tindakan yang konyol dan juga aneh. Seperti pada saat itu Nico Jenkins menato dahinya sendiri yang bertuliskan angka 666, namun karena ia lupa menato sambil bercermin, jadinya tato itu pun terbalik menjadi 999. Dan 1 minggu setelahnya Nico Jenkins kembali melakukan tindakan nyeleneh. Nico Jenkins didapat telah memotong burungnya sendiri dan juga mengiris lidahnya lalu menjilat dinding tersebut dengan darah yang ada di lidahnya. Menurutnya itu dilakukan karena ia mendengar bisikan suara dewa ular. Dan dalam pengajuan tulisan tangan 6 halaman ia menyatakan bahwa
Jika ia disimpan dalam kurungan tersendiri, maka itu akan menambah penyakit gangguan skizofrenianya atau penyakit gangguan mental. Dan dia pun menyalahkan pejabat atas 4 pembunuhan itu. Jenkins mengklaim bahwa masalahnya disebabkan oleh penyakit mental. Dan ia juga mengatakan bahwa ia menderita skizofrenia, yaitu gangguan bipolar dan juga gangguan obsesif kompulsif. Dan hakim pun memerintahkan untuk mengevaluasi kejiwaan dari si Nico Jenkins ini. Dan seorang psikiater menyimpulkan bahwa Jenkins tidak memiliki gangguan kepribadian antisosial dan terbukti ia telah memalsukan gejala psikotiknya. Dan setelah dinyatakan kompeten untuk diadili, proses hukum terhadap Nico Jenkins pun dimulai. Atas dasar persetujuannya, Jenkins diizinkan untuk mewakili dirinya di persidangan dengan didampingi oleh pengacara dan juga penasihatnya. Dan di sepanjang persidangan itulah Nico Jenkins sering mempertahankan argumennya bahwa ia bertindak atas komando dari Dewa Ular. Dan selain itu, kejenakaan dan kelucuan yang ditimbulkan Nico Jenkins di ruang sidang sempat membuat para wartawan tertawa, dikarenakan Nico Jenkins seringkali mendesis seperti ular dan tertawa sendirian. Dan pada tanggal 16 April 2014 pun Hakim Peter Batalon menyatakan Nico Jenkins bersalah atas keempat pembunuhan tersebut. Jenkins awalnya dijadwalkan akan mendapat hukuman pada tanggal 11 Agustus 2014. Namun tanggal itu tertunda tanpa batas waktu setelah sidang diadakan untuk menentukan apakah dia mampu memahami proses hukuman mati terhadapnya. Dan pada tanggal 29 Juli, Hakim Batalon pun memerintahkan Jenkins untuk ditempatkan di rumah sakit jiwa saja, yaitu di Lincoln General Center, sampai dokter yakin dengan kondisinya yang kembali pulih. Namun para pejabat di pusat regional menolak untuk menampung Jenkins karena keamanan yang tidak memadai. Tapi ada seorang dokter yang setuju untuk merawat Nico Jenkins di penjara Lincoln. Dan pada Mei 2017, Jenkins pun dijatuhi hukuman mati oleh 3 majelis hakim. Dia juga dijatuhi hukuman 450 tahun penjara atas tuduhan kepemilikan senjata yang terkait dengan pembunuhan terhadap 4 orang pria tersebut. Jadi sudah dijatuhi hukuman mati, dijatuhi hukuman penjara 400 tahun pula. Jadi itulah sedikit info mengenai Nico Jenkins yang dijuluki sebagai manusia paling barbar dan juga nyeleneh di muka bumi ini. Jangan sampai ada dari teman kalian yang seperti Nico Jenkins ini ya. Untuk itu, simak terus video-video lainnya di akun channel kami dan terima kasih telah menonton video ini.